Buya Ar-Razi, tolong bacakan sejarah Aceh. Dan saya mohon kepada seluruh para pengikut beliau, sampaikan pesan ini kepada beliau. Beliau sudah melukai hati para pejuang Aceh yang terdahulu dan telah menyinggung hati nurani rakyat Aceh. Dan saya bagian dari putra Aceh Tulen. Bukankah Buya Ar-Razi seorang sufi? Bukankah beliau seorang pemimpin tarekat? Nanti jangan bilang sama muridnya ketika komentar saya seperti ini, memang sulit untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ini bukan kebenaran yang engkau sampaikan hari ini, tetapi propaganda sejarah yang dulu ditutupi oleh petinggi-petinggi RI, dan engkau hari ini membuka luka yang lama untuk disuguhkan kepada masyarakat. Pada tanggal 15 dan 16 Juni tahun 1948, Presiden Soekarno meminta dukungan Aceh, bahkan menangis untuk memperkuatkan NKRI, menggalang dana demi kemerdekaan, dan berjanji mengizinkan Aceh menerapkan syariat Islam di bawah pimpinan Tengku Daud Beri. Namun setelah negara aman, namun setelah negara merdeka, janji tersebut dilanggar. Pemerintah menolak pemberlakuan syariat Islam dengan alasan adalah persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Aceh waktu itu, dihapuskan sebagai satu provinsi dan disatukan ke Sumatera Utara yang beribu kota Medan. Dan akibat pengingkaran janji dan penghapusan identitas ini, rakyat Aceh kecewa dan menuntut keadilan dan menuntut perjanjian, namun diabaikan oleh Soekarno. Dan pada akhirnya rakyat Aceh memproklamirkan DITII pada tahun 1953. Dan bagaimana status perjanjian dalam Islam? Perjanjian itu mengikat dan wajib dipenuhi. Jika salah satu pihak ingkar, maka ia berbuat zalim dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya memang tidak boleh memberontak secara anarkis tanpa prosedur yang jelas. Dan yang kedua, boleh dan berhak memutuskan hubungan dan menuntut hak, dan tidak lagi taat kepada pihak yang ingkar duluan. Meskipun RI tidak mau, status perjanjian itu sudah gugur dan batal secara hukum syara. Karena syarat utama perjanjian adalah saling memenuhi janji. Jika salah satu pihak ingkar, maka ikatan itu akan hancur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Famani bataga," maka barang siapa yang mengingkari, fa imma yabtaghi ala nafsihi, maka sesungguhnya keingkaran itu menimpa dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu, hak orang yang dizalimi atau orang yang kena ingkar, maka gugurlah kewajiban untuk setia kepada pembuat janji tersebut. Orang yang kena ingkar berhak menuntut janji ditepati, memisahkan diri atau memutuskan hubungan. Yang ketiga, tidak lagi memberikan ketaatan. Maka waktu itu, tindakan Tengku Daud Beri dan rakyat Aceh memutuskan hubungan dan berjuang adalah sah dan dibenarkan secara syariat. Karena pihak pemerintah waktu itu melanggar perjanjian dan menzalimi dan menghapuskan hak-hak dasar serta identitas Aceh. Wallahu a'lam bishawab.